Shalom, selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kalian baik-baik saja. Dan Miss percaya kalau kalian pasti jaga kesehatan. Meskipun di tengah pandemi, kalian belajar di rumah, tapi jangan lupa selalu sukacita dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mari kita angkat pujian dengan pujian yang ini ya. Memulai Bible Time pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Miss Noke akan memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk bisa merenung bersama di Bible Time secara online. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kami dan semua orang. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Hari ini kita Bible Time tentang Thomas. Siapa yang tidak kenal dengan Thomas? Thomas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Thomas atau nama lainnya Didimus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat berani. Loh, kenapa kok berani Miss Noke? Nah, setelah ini Miss akan beritahu ya. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri ke murid-muridnya. Yang pertama itu ke Maria Magdalena dan Maria lainnya. Ketika kedua wanita itu mengetahui Tuhan Yesus bangkit, mereka langsung lari memberitahu murid-murid yang lain. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri ke murid-murid lainnya, supaya murid-muridnya percaya kalau dia sudah bangkit. Tetapi si Thomas ini tidak ada di antara mereka. Karena Thomas tidak ada di antara murid-murid saat Tuhan Yesus menampakkan diri, dia akhirnya diberitahu oleh murid-murid lainnya. Tetapi Thomas langsung tidak percaya. Seperti pada Yohanes 20 ayat 25. Miss bacakan ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi Thomas, murid Tuhan Yesus ini, tidak mau percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Dia mau percaya kalau dia langsung melihatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar? Karena Tuhan Yesus ini maha besar dan maha tahu, Tuhan Yesus sendiri tahu kalau Thomas tidak mau percaya kalau Thomas langsung melihat dia sudah bangkit. 8 hari kemudian, Tuhan Yesus mau menampakkan diri lagi di depan murid-muridnya.
Tentu saja Thomas ada di antara mereka, tidak seperti dulu kalau Thomas tidak ada. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya di lubang tangannya dan juga lubang bekas tombakan di lambungnya. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh Thomas seperti itu? Tujuannya supaya Thomas menjadi percaya, sehingga ketidakpercayaannya ini menjadi hilang. Setelah Thomas menunjukkan jarinya ke lubang tangan dan lubang lambungnya Tuhan Yesus, dia baru mau percaya dan dia pun terheran-heran. Mari kita baca di Yohanes 20 ayat 28. Miss bacakan ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah bukti keberanian Thomas. Di antara murid-muridnya, dia dengan lantang mau mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Thomas sangat berani, karena di saat itu mereka berada di masa-masa kesedihan, karena Tuhan Yesus sudah mati. Namun mereka mendapatkan sukacita kembali karena Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus bisa membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Seperti yang tertulis di Yohanes 20 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Namun kita patut berbahagia, karena kita menjadi orang percaya meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung. Kejadian yang Thomas alami ini sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sebagai anak-anak percaya pada masa sekarang, pasti kita tidak pernah melihat ataupun mengalami kejadian yang seperti Thomas alami ini. Namun kita bisa belajar bahwa kita percaya tidak usah dengan melihat. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, kalau kita patut berbahagia karena kita percaya meskipun tidak melihat Tuhan secara langsung. Kita percaya kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan-perbuatannya yang besar yang kita alami sehari-hari. Misalnya, kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa belajar, meskipun kita belajar di rumah masing-masing dan tidak bisa bertemu teman-teman dan Bapak Ibu guru. Itu semua merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar. Terutama kejadian Tuhan Yesus mati di salib kemudian bangkit untuk menebuskan dosa-dosa kita. Itu merupakan anugerah yang terbesar dari segala anugerah. Kita harus percaya itu. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan hal-hal yang baik dari cerita Thomas ini? Jika kalian sudah mendapatkannya, kita bisa berdoa bersama-sama agar apa yang kita dengarkan, kita renungkan pada hari ini bisa menjadi bekal kita sehari-hari. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Setelah kita mendengarkan dan membaca Bible Time pada hari ini, kita bisa mengambil hal-hal positif dari cerita Thomas. Yang terutama adalah kita patut berbahagia karena kita percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Untuk menutup Bible Time pada hari ini, Miss Noke akan memimpin berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami ketika kami mendengarkan Bible Time pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami, supaya kita bisa meneladani kisah Thomas, di mana kami bisa percaya kepada Engkau meskipun kami tidak bisa melihat Engkau secara langsung. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di Bible Time selanjutnya ya. Dadah.